Jadi di dalam rawa-rawa itu masih ada tempat kayak semacam prostitusi gitu. Jadi aku menghibur orang-orang cewek-cewek yang bla 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 dan di situ ada diskotik lah apalah gitu. Jadi aku ingetnya kayak gitu. Tempatnya karena tempatnya dirahasiakan mungkin. Jadi tempatnya itu kayak dan itu aku nyanyinya cuman lampunya oblek. Solo gitu enggak gitu. Itu bisa sampai 4-5 hari betul, apa? Betul, benar. Tadi Mbak Ainul cerita aja Jakarta, Makassar, Kendari pakai bot. Itu aja kita kebayang jauhnya. Jauh, Apalagi ini kebayang lamanya juga ketika pakai kapal. 4 hari 4 malam. Boleh tahu nggak ongkosnya itu berapa sih? Kalau naik kapal 4 hari 3 malam itu 525 A. Jadi dari Kabupaten Muna Barat naik ke Bau-Bau Buton, dari Buton berangkat jam 2 malam. Ganti kapal? Iya, Oke, terus? naik kapal yang besar, Makassar, Bau-Bau Makassar, Makassar Surabaya, Surabaya Tanjung Priok. Perjalanannya 4 hari 3 malam. Oh, dari Surabaya ke Jakarta pun pakai kapal juga? Iya. Itu tuh? Ya opernya bolak-balik. Gitu. Harusnya kan ke Tanjung Priok ya. Ya. Tapi dia harus aksesnya itu dulu Surabaya harus lewat dulu. Surabaya. Kayak dulu waktu aku ke Batam. Kalau ke Batam naik kapal itu juga bisa 4 hari 3 malam. Oh, Mbak Ainul juga pernah melakukan? Aku kan pernah disekap yang aku cerita Oh tuh. iya, aku ingat. Nanti ceritanya ya. Tapi yang Mbak Ainul tuh pernah disekap di kapal dalam rangka bekerja ya. Iya. Iya. Itu serem banget. Kepo. Itu alhamdulillah selamat ya Mbak ya. Alhamdulillah dipulangin. Karena kalau aku lihat sih ya di situ mungkin ada tenaga-tenaga gelap gitu. Iya. Tuh. Jadi niatnya tuh mau dijanjikannya untuk bernyanyi. Nyanyi 10 titik gitu, 10 tempat. Karena dulu honorku di kafe itu kan cuman 13.000 apa 20.000 gitu. Ada yang nawarin tamu, mau nggak nyanyi di Batam gitu. Tak kasih honor sekali nyanyi 100.000. Gede banget dong, berkali-kali Dulu lipat. gede banget. Jadi aku mau pikir-pikir 1 juta nih gede gitu. Jadi aku berangkat ternyata di sana aku sampai sebulan lebih aku nggak dikasih nyanyi, cuman ditaruh di kamar aja, kasih makan sehari sekali lontong sayur yang lontongnya cuman kayak masih belum matang gitu sama kerupuk udah. Ya ampun. Mohon maaf, apakah itu tindakan kejahatan bisa jadi human trafficking tadinya? Bisa jadi karena rombongan aku itu sebagian itu kan ada bawa band juga, tapi bandnya itu udah nggak separuh, udah nggak utuh. Nggak tahu mereka mungkin putus asa atau memang sengaja mau pergi ke negara sebelah gitu. Akhirnya selama 10 hari Mbak? Kok 10 hari? Disekap? Sebulan lebih Oh sorry, sebulan. Tadinya 10 titik makanya tadi ya. 10 100 titik. 1 bulan? 1 bulan. Di kamar? Di kamar aja. Jadi kalau mau telepon ngabarin keluarga itu, aku diajakin ke puncak dulu, telepon. Karena nggak ada sinyal, dan tempatnya itu juga kayak di salah satu pegunungan gitu. Selain Mbak Ainul ada yang lainnya juga? Ada teman saya, masih ada juga sekarang tinggalnya di Semarang. Bisa bebas gimana Mbak? Karena teman aku itu kan memang anaknya jenderal gitu. Cuman karena memang anaknya itu agak tomboy gitu, jadi suka ngikut aku nyanyi. Dan memang kita suka nyanyi bareng gitu dulu. Terus ayo merantau gitu. Jadi waktu itu aku bilang, aku kan nangis terus tuh seminggu gak ngapa-ngapain, kita diapain di sini kan takut ya. Yalah. Tenang aja. Pokoknya nanti kalau sampai kita diapa-apain Nul, aku telepon papa. Papa aku pasti nyari gitu. Jadi antara tenang dan khawatir, was-was. Cuman memang anaknya agak berani gitu. Terus? Jadi ya tetap aja sempet juga kan ini udah sebulan nih kita nggak diapa-apain nih gitu. Kita nggak dipulangin nggak apa, akhirnya bilang bahwa bapakku itu angkatan loh, polisi loh gitu. Bapakku jenderal loh gitu. Akhirnya tapi sempat 1 kali aku nyanyi ditutup matanya, naik speedboat dan itu kayak pas aku lihat itu kita naik speedboat itu kayak di rawa-rawa gitu. Jadi di dalam rawa-rawa itu masih ada tempat kayak semacam prostitusi gitu. Jadi aku menghibur orang-orang cewek-cewek yang bla 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 dan di situ ada diskotik lah apalah gitu. Jadi aku ingetnya kayak gitu. Tempatnya karena tempatnya dirahasiakan mungkin. Jadi tempatnya itu kayak dan itu aku nyanyinya cuman lampunya oblek 1 aja gitu, bawahnya itu kayak
kayak apa ya, kayak anyaman gitu nyanyinya. Terus di situ tuh banyak cewek-cewek yang hanya pakai Ya, ya, ya. tupis-tupis gitu, Ya ampun, itu serem banget Mbak. Iya, untung dipulangin dan untung pulang, Karena aku dipulangin itu cuma dititipin, nggak dikasih duit. Jadi aku 4 malam itu aku ada di dek kapal dan aku tidak bisa makan. Akhirnya aku ngamen, ada botol plastik mineral, itu tak isi sama tutup botol kaleng. Biar bunyi. Bunyi, jadi aku ngamen di tangga. Buat makan. Buat makan. Jadi dapat 20.000 apa 30.000 aku bagi sama temanku bertiga. Jadi makan mie cup yang dikasih air panas itu. Ya. Habis itu ya kan nggak boleh masuk. Saya kan nggak punya tiket. Jadi tidurnya di dek kapal. Jadi 3 malam itu di atas tidurnya. Perjalanan dari Batam Iya, Bali. jadi 24 jam selama 4 hari itu lihat laut. Udah pernah ngalamin kayak gitu. Tapi untung pulang gitu. Itu untung pulang, untung selamat. Untung pulang, untung selamat dipulangin gitu. Saat itu mohon maaf sudah kenal Mas Adam. Masih pacaran. Ya, tapi berarti masih muda sekali Mbak ya? Masih muda. Aku Berarti- udah merantau dari aku SD, SMP, naik SMP itu udah banyak bolos. Untuk udah suka untuk pergi-pergi. nyari uang itu. Iya. Berarti pelajarannya kalau nerima pekerjaan harus jelas kontrak kerjanya. Dulu kan nggak ada, Iya, udah maksudnya- percaya. Untuk zaman sekarang juga kan banyak yang tertipu gitu ya Mbak ya? Iya. Tapi karena memang waktu di Rayu itu kan rombongannya banyak ya. Ada ini nanti tak ajakin, ini kenal gitu. Percaya. Percaya karena temennya banyak. Jadi kalau susah seneng pasti dijalanin rame-rame kan gitu. Ya Allah, alhamdulillah bersyukur masih diberikan keselamatan Iya, ya. aduh aku dulu itu nggak bisa makan jadi ngamen nyanyi lagunya Dina Mariana itu hasrat hati hanya. Kebayang. Bunda. Itulah kisah Mbak Inul tuh. Kita tuh ngelihat suksesnya, kayanya, nyamannya. Pada kalau flashback perjalanan perjuangannya juga nggak kalah seremnya dengan cerita-cerita yang ada di sini ya Mbak. Iya, jadi saya tuh nggak bisa telepon orang tua. Jadi telepon itu dijatah 1 minggu. Kalau mau ketemu ibu, telepon dibawa dulu ke puncak, nggak tahu gunung mana gitu, jadi naik dulu gitu. Jadi baru ngabarin, kamu nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, harus ngomongnya happy-happy karena ditungguin sama orangnya. Tapi yang kembali semua selamat atau ada yang nggak ada kabar sampai sekarang? Sebagian aku nggak kenal, nggak ada kabarnya, nggak tahu ceritanya. Teman-teman band itu kan ada banyak ya, ada 8 apa 10 orang ya. Mungkin ada beberapa yang dititipin di kapal yang gede. Aku masih ingat kapalnya Dabon Solo, itu gede banget kapalnya. Dan itu karena kita kan cuman dititipin ya. Jadi itu nggak lewat akses pintu kapal. Jadi tahu nggak kapal yang mau naikin yang dari bawah tangganya naik ke atas gitu. Ya. Aku dinaikin itu